Selamat pagi, perkenalkan nama saya Puji Pasti Ekawati, mahasiswa PPG Angkatan 2, LPTK Universitas Palangkaraya, bertugas di SMA Negeri 1 Arut Utara. Pada hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, akan melaksanakan aksi nyata pembelajaran fisika fase E pada kelas 10 materi pemanasan global menggunakan pendekatan PBR untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa dalam belajar di kelas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Gimana keadaannya? Sehat. Semangat hari ini? Semangat. Semangatnya. Semangat fisika? Semangat. Baiklah, kalau kita semangat hari ini untuk menerima pelajaran fisika, kita siapkan. Sudah punya persiapan di rumah? Berarti sudah belajar dari rumah. Harus itu penting ya, kita mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran dari rumah. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ibu minta tolong jadi bawa doanya. Ya, silakan Anda Devi untuk bikin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa untuk yang berdoa. Doa selesai. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Mas Widodo izin ada keluarga meninggal. Aris Bangga izin ada keluarga yang sakit. Epandi sakit. Untuk pembelajaran kita hari ini, kalau di rumah sudah belajar, kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Tentang pemanasan global. Kalau kita sih pemanasan global dalam benak kalian, ada yang bisa menyebutkan pemanasan global itu apa? Global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadi proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Iya, benar sekali ya. Itu pemanasan global. Apa yang terjadi akibat pemanasan global? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Ada pemanasan global. Oh, berarti bumi kita panas. Terjadi apa ya? Apa yang kita rasakan akibat pemanasan global? Ada mencari es di kutub, boleh. Hawanya gimana sekarang? Panas, cuaca iklimnya panas, ya kan? Terus ada peristiwa apa lagi yang kita bisa rasakan akibat pemanasan global? Disebabkan oleh apa sih pemanasan global? Apa penyebabnya? Kenapa terjadi pemanasan global? Akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti apa yang menyebabkan pemanasan global ya? Buang limbah sembarangan. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Asap pabrik, ya.
lomba. Nah, sebelum kita lebih jauh, ayo kita perhatikan dulu materi kita tentang pemanasan global. Tapi bisa diperhatikan, pemanasan global suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, di mana sebagian radiasi matahari berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah, yang mana sebagian diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lagi dipantulkan ke atmosfer. Itu yang terjadi pada pemanasan global. Nah, sinar yang tidak dapat dipantulkan akan tertahan oleh gas rumah kaca, sehingga tertahan tersebut menyebabkan suhu bumi meningkat. Jadi kita yang berada di dalam bumi itu mengalami cuaca yang tidak menentu akibat adanya, dan kemudian adanya karbon dioksida ya, asap kendaraan bermotor, ya kan, penggunaan CFC, ya kan, pemicu meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Itu karena apa nih? Ada 5 poin pemicu meningkatnya gas rumah kaca. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Sebelumnya kita mengenal waktu kita belajar tentang energi, penggunaan bahan bakar. Kemudian penggunaan CFC dalam kehidupan sehari. Apa ini CFC? Ketika kalian menggunakan parfum, ya, penggunaan AC di dalam rumah, kemudian kendaraan bermotor juga banyak yang menggunakan AC, ya. Nah, di situ penggunaan CFC. Kemudian kotoran ternak. Kotoran ternak ini mengeluarkan gas metana. Sampah. Sampah kita tahu ada sampah organik, sampah non-organik. Pembusukan sampah dan menimbulkan gas yang kita ciumnya berbau busuk, ya kan, kalau sampah. Nah, ini menimbulkan adanya gas rumah kaca. Ya, di situ. Deforestation, yaitu pembakaran hutan besar-besaran, timbul asap. Nah, ini membawa CO ke udara. Nah, ini memicu terjadinya pemanasan global. Nah, dampak pemanasan global menjadi es dikutuk, ya tadi ya. Kemudian peningkatan permukaan air laut, adanya perubahan iklim, punahnya. Dari pengalaman tadi, kita mencoba untuk merumuskan permasalahan yang kita akan gali pada hari ini. Mencari dampak pemanasan global. Jadi nanti melalui studi literasi tentang dampak pemanasan global. Jadi permasalahan kita yang kita cari, kita hari ini mencari tentang dampak pemanasan global. Yang kedua, sesuai dengan tujuannya tadi, hal-hal apa saja? Ayo. Iya, apa saja yang memicu pemanasan global? Kemudian bagaimana cara mengatasi atau mencarikan solusi supaya kita bisa menghambat yang namanya pemanasan global. Nah, melalui studi literatur dan psikolog, Ibu berharap kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang ingin kalian temui. Ya, Ibu bagi kalian dalam kelompok ini ada 4 kelompok. Silakan dipelajari materinya dulu.
apa saja yang ingin diselesaikan? Ada yang ditanyakan? Ada? Bisa ya, kita lagi ya. Kelompok ini ada yang ditanyakan? Ada ya? Maksudnya ditulis? Ditulis bisa ya? Fisika di kelas. Ya. Silakan dicari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi yang kita akan selesaikan.
Jadi kelompok berapa ya? Tiga. Yang mana ini? Ini. Ini kan? Oh, tadi yang dari kemarin kan nggak boleh. Ini keluarnya.
Yang mau mengajarkan duluan sama siapa? Kelompok duluan? Ya boleh, silakan kelompok duluan. Silakan nanti kelompok lain boleh memberikan tanggapan ya. Kemudian kita lakukan diskusi ya, apa yang perlu kita pahami, kita cari informasi. Dampak pemanasan global meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Naiknya permukaan air laut. Selain berdampak pada kematian, maka penyakit juga mengubah pola kehidupan manusia di berbagai aspek seperti pola hidup, pola pikir, serta dinamika kehidupan sehari-hari. Cara mengurangi dampak pemanasan global dengan prinsip 4R. B.C. Mengurangi. 1. Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. 2. Gunakan produk yang dapat diisi ulang. 3. Kurangi penggunaan bahan mengganti kantong penggunaan kantong plastik bisa dengan plastik biodegradable atau tas belanja ramah lingkungan. Mengganti botol plastik dengan botol air minum yang dapat digunakan berulang kali. Daripada menggunakan styrofoam, lebih baik bawa kotak buka sendiri sebagai tempat makanan. Karena es yang mencair dapat menambah volume air. Suhu yang lebih hangat lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Ini menimbulkan Masih ingin bertanya lagi? Cukup. Nah, ini kita kasih apa dulu, Mama? Iya, terima kasih. Selamat pagi. Boleh dilanjutkan lagi? Siapa yang sudah siap, kelompok? Dua. Kamu dulu. Dan ya. Hujannya es tersebut akan meningkatkan volume air laut 3 mm. Terjadinya wabah penyakit karena itu akan luas dan menimbulkan antibiotikaal internasional. Penyakit-penyakit ini akan global, sumber air di dalam tanah akan meluap. Selain itu, sumber air itu juga akan menguap jika proses air itu tidak dapat dihindari.
mengelola sampah organik dan anorganik dapat dilakukan dengan memakai A. Mengurangi penumpukan sampah, kemudian kita dapat mengurangi jumlah plastik dengan membawa kantong kembalian sendiri. B. Menggunakan penggunaan kembali karena menimbulkan banjir atau musibah lainnya. Membuat tempat sampah yang memisahkan sampah organik dan anorganik. Mengelola sampah organik yang bisa terbongkar menjadi sesuai yang bermanfaat seperti itu. Menjaga kebersihan udara dan tanah dengan tidak membakar sampah. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara berkala. Empat, mencegah keselamatan. Kita menggunakan berbagai sumber daya yang penting untuk tidak saling benar, enam mendukung solidaritas. Silakan. Tidak pertanyaannya. Nanti masuk-masuk ke kelompok punya pertanyaan. Silakan, tanya. Apa perbedaan sampah organik dan anorganik? Contoh sampah organik Tidak, karena kalau aturan berbeda. Tidak semua baca tentang ini. Tidak dan pertanyaan misalnya dengan bersepeda atau berjalan kaki terserah memakai kendaraan bermotor. Selain itu, kita sudah hemat dengan cara perubahan yang memang harus dibeli, yang sampai tidak terpakai dan menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Gimana? Oke, sudah? Ya, kita dihapus dulu untuk kamu. Saudara sudah memahami? Ya. Itu penyembangan kita ya, supaya kita belajar selanjutnya kelompoknya satu ya. Lapisan ozon yaitu lapisan yang menyelimuti bumi dari radiasi langsung sinar matahari. Tanaman bunga, penanaman tanaman di jalan-jalan, baik jalan di kampung atau jalan besar. Ketiga, menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan-bahan fosil yang tidak menghasilkan emisi. Beberapa energi alternatif yang tidak menghasilkan emisi yaitu sinar matahari, air, dan angin. Organik dan anorganik. Apa perbedaan sampah? Menggunakan manusia, contohnya botol, kardus, pembungkus makanan, dan lain-lain. Ya. Lagi, siapa? Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi botol plastik? Yaitu dengan menghemat energi, menggunakan transportasi umum untuk mengurangi dan menjauh. Apakah limbah bisa berdampak pada pemanasan global dan bagaimana cara mengatasinya?
Ditambah lagi. Kita lihat dulu teman-teman. Kamu terakhir. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan menpresentasikan tentang pemanasan global. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Maka nama saya Sandra Besari. Saya Widya Linda. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global warming adalah suatu bentuk keseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer. CO2 adalah senyawa kimia yang terdiri dari satu atom karbon 2 dan 2 atom oksigen. Karbon dioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuhan, kulit, dan mikroorganisme pada proses reaksi dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Karbon dioksida menjadi komponen penghasil karbon. Ada yang mana? Ayo. Yang terakhir tadi. Boleh nama dia. Ada yang mana? Cukup. Ya, silakan kelompoknya. Sampaikan kesimpulan dari kesimpulannya, pemanasan global dibawa dinamika Indonesia mencegah pemanasan semakin tinggi. Pemanasan global kita karbon dioksida CO2 dan pembentukan udara lainnya berkumpul di atmosfer dan meninggal sedang matahari dengan radiasi matahari yang telah dipantulkan ke permukaan bumi. Ya, kita kira-kira hasil pemaparan diskusi kita. Hal apa saja yang bisa kalian dapatkan dari hasil diskusi kita tadi? Cara mengatasi apa? Pemanasan global. Ayo cepat ini untuk kesimpulan kita. Iya. Ayo, kamu ini apa yang bisa kita simpulkan dari apa kelompok maju? Kesimpulannya apa yang kita bisa tarik sama-sama? Langkahkan tidak untuk menjaga atau melaksanakan pengumuman itu yang kita bisa langkah. Jadi kita bisa apa? Menginformasikan, memberikan informasi yang baik kepada teman, pada saudara, agar kita sama-sama merawat lingkungan, agar mengurangi terjadinya pemanasan
diskusikannya? Lumayan ya. Apa kesulitan kalian, Pak? Apa kesulitan kita mempelajari pelajaran ini? Memahami materinya masih agak sulit ya. Berarti perlu adanya kita pembiasaan atau latihan mengenal yang namanya konsep dasar materi ya. Berarti perlu kita melakukan studi literasi banyak-banyak, harus rajin mencari informasi, membaca, berdiskusi dengan teman. Apa yang tidak diketahui boleh ditanyakan sama guru teman ya. Itu. Jadi setelah kegiatan ini, untuk hasilnya ibu kita, tamanya atau laporannya hasil diskusi hari ini dibuat masing-masing individu. Jadi sejauh mana pengalaman kalian tentang materi yang sudah kita diskusikan bersama. Nah, apa ada pertanyaan? Sudah bisa paham semua? Berarti minggu depan kita bisa lanjut pembelajaran yang berikut. Nah, ya, langkah-langkah saja yang akan dilakukan untuk nanti pemanasan global. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kelompok 1 di doanya. Nah, pembelajaran kita hari ini